Ibarat pepatah, tidaklah susah mencari bilah, bilahlah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah, Allah lah ada di dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh, dalam buluh pandan baduri, dalam tubuh ada batubuh, dalam tubuh insan badiri dan balipek-lipek tinggal. Oto yang mengkilek-kilek tinggal, rumah yang bertingkek-tingkek tinggal, bini ampek kamek-kamek. Lei satu jawab masuk kubur. Enggak, walaupun dulu ibu jo kami laki-laki adalah berjanji setia hidup di bawah tonggak lampu, setia hidup semati kau pacik-pacik tangan di bawah tonggak lampu. Berjanji mana awak? Dah apa yang awak yang berjanji kau dah. Jangan pernah meninggal nambo dadi adi yang awak hidup semati iyo ado semua dimakan, indak semua dianuan iyo yang walaupun kami berjanji jo awak hidup semati, paling janji waktu baru menikah saja, honeymoon kama saja berdua, ke pasar berdua, ke undangan berdua, kama berdua, pacik tangan pulo, seolah-olah dunia kau milik kita berdua. Dek kada baru menikah, sengenek bini terpeleset, cameh laki bukan main, hati-hati yang sengenek lah bini terpeleset lah tayobah tak indah, cameh laki, hati-hati yang apa. Takah tu kami ala berbunga-bunga hati awak tu, seolah-olah kami sayang bana kawak, padahal indah. Makanya ibu jangan ketipu sama laki-laki, jangan percaya je laki-laki. Sadonyo laki-laki tu buaya, kecuali saya. Supaya ndak takkan tua. Jadi kalau lurus takah kereta api, yang mau yakin aku mau cari larawan sadosa. Larawan adona lah sanjo, adona lah ka maghrib, kalau sempat lurus out. Jadi kalau le galak-galak kan malaikat berfikir-fikir kan hello tu. Dibersihkan di dalam, dari mulai kerongkongan sampai ke hari-hari bawah pusing. Dari mulai kerongkongan sampai ke hari-hari bawah pusing. Apa pembedah, alat pembedahnya? Apakah pisau? Tidak. Apakah gunting yang tajam? Tidak. Lantas bagaimana cara membedah? Jibril membedah dada Muhammad dengan memakai senjata yang maha dahsyat. Apa senjatanya? La ilaha kalimah taibah, la ilaha illa Allahu, ampe kalimah di dalamnya, la ilaha illa Allahu. Kalimah la ilaha illallah itu kalimah syariat, di dalamnya ta'aluk sifat Allah 20. Wujud kidam baqa muka hawadi qiyamuhu wahda qudrat ilmu hayat sama kalam qadiran. Itu sifat 20. Sifat 20 dibagi ampe. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Wajib bagi yang mukallaf lah sampai umui, laki-laki lah pandai mimpi basah, parusi lah tiba palang merah. Itu wajib mengetahui sifat 20. Bukan sunat tapi wajib, fardu'in bukan fardu kifayah. Wajib kita ketahui. Maka sifat yang 20 itu takluk dalam kalimah la ilaha illallah. La kalimah zat rahasia di awak, ilaha kalimah sifatnya di awak, illa kalimah asma hati di awak, Allahu kalimah af'al tubuh di awak. Tubuhku Adam, diriku insan,
tubuhku insan, diriku Muhammad, tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad, sabana-bana Muhammad insan, sabana-bana insan rahasio, sabana-bana rahasio wujud Allah. Al insanu sirri wa ana siruhu, insan rahasio aku dan aku rahasio insan. Maksudnya Allahu kajubti wa ana kajubtihi, Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Ba aku takatu karena anta ana anta, engkau itu aku pun engkau. Ibarat pepatah, tidaklah susah mencari bilah, bilahlah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah, Allah lah ada di dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh, dalam buluh pandan baduri, dalam tubuh ada batubuh, dalam tubuh insan badiri. Maka untuk mengertinya, untuk memahaminya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa yang mengenal diri sungguh dapat mengenal Tuhannya. Siapa yang dapat mengenal Tuhannya maka lenyaplah dirinya. Maka kalaulah kenal Tuhan, kece Imam Zinun Al-Misri dalam kitabnya Risalah Qusairiyah, man zayyana zahirahu bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya jo mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya jo musyahadah. Kalau batinlah barasih bu, maka Imam Al-Ghazali karamallahu wajah dalam Bidayatul Hidayah, at-taubatu manzilin min manazilil salikin wa awwalu makamin min makamit talibin, digambarkan dua hal. Pertama golongan si salik, yang kedua golongan si talib. Malam ini acara Isra Mi'raj, jadikan awak golongan si talib, bukan si salik. Lakukan ridha Allah. Saya datang ke surau malam ini lillah, karena Allah. Saya mendengar kaji malam ini lillah, karena Allah. Maka apapun yang kita lakukan billah, dengan Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah, lillah karena Allah. Kalaulah karena Allah hendak kata paksa awak kemari. Tapi kalau terpaksa anan terjadi setengah jam dengar pengajian, sami'na wa makuna, aku dengar tapi sambil maku aku, atau sami'na wa ngantuk-ngantukna, aku dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk. Takulei keluar yaki sabalah, meluncui ke sabalah, ensela lapang, meli teraso nyo hello kate. Naudzubillah summa naudzubillah. Ambo minum dulu. Masya Allah, jam sabaleh Allah sajam satangah alun korah, alun doh, alun berjalan 5 berhenti, ba alo mau baca 5 berhenti, bati 5 jam tu. Lekat taluk duduk sampai pagi, ambo yo ndak taluk tagak doh. Duduk jadi ba taruh ko terus. Ibu-ibu pikir ustaz tukang parkir. Kalau tukang parkir terus emang ustaz tukang parkir. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, dalam konteks itulah apa kata Rasul di depan para sahabat tentang peringatan dari Jibril kepada beliau. Kata Muhammad, atani Jibrilu faqala, Jibril telah datang kepadaku, kata Rasul. Faqala, kemudian Jibril berkata, apa kata Jibril kepada Muhammad? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka maitun, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, saja yang kau inginkan silakan. Kepingin rumah rancak, kepingin istri rancak, kepingin piti banyak, apa saja silakan. Silakan kata Jibril. Kamu piti banyak awak, rumah banyak, piti banyak, harato banyak, sawah banyak, bini, silakan kata Jibril. Walaupun ungkapan ini kepada Muhammad justru tujuannya untuk awak.
fa innaka maitun, maka hidupmu akan berakhir dengan kematian. Betul? Baapun awak kini tetap mati. Mati, suka tak suka, mau tak mau, siap tak siap, rela tak rela, mati. Cuma cara matinya bermacam-macam. Bisa saja ibu-ibu dahulu mati, kami laki-laki kemudian. Itu bisa saja, betul? Bisa saja laki-laki kemudian, awak ibu-ibu dahulu. Jadi bagus kan lah, tak ketuju mati. Cuma lah dengar lu, bisa saja ibu-ibu dahulu mati, laki-laki kemudian, kan bisa terjadi tak? Atau bisa saja terjadi laki-laki kemudian, awak dahulu. Jadi bah, mati jo kami laki-laki ko. Lena kabah kami mati, merando tagang awak. Karena kalau sempat awak merandau tagang, mencari laki takah kami saulahnya, elok saulahnya, jujur kami sadonyo, ndak baso boleh doh. Kalau tidak parah, berarti lebih rancak. Tapi berkemungkinan parah dapat belum kami lagi. Sebab awak barang second. Akini kamati jo kami kuah. Indah ibu si Allah ibu-ibu pak, awak takah ko bantukan ulahnya ko. Dulu sabalun awak babini gagah awak sadolah. Setelah awak babini beranak cali lapang NC sadolah. NC kane blok lapang, as mempa, baut lapeh, sepion patah, lampu tembak putih, gigi otrek tinggal meluncui panjangnya. Kini awak lah takako bantu mati, alhamdulillah. Masya Allah, capek alhamdulillah. Perlu dicurigakan bapak ibu-ibu ini. Jangan sebelum awak mati dari siapan pengganti awak. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, aish masyita fa innaka maitun. Hidupkan sesukamu ba'a yang kau ketuju. Tapi ingat, hidup akan berakhir dengan kematian. Seluruh kita mati. Nak ada aneh bagi Tuhan. Mati. Kok kadang-kadang awak sering mengatakan, baai, apa tu tadi malam mau tak jo awak, duduk minum kopi jo awak, pagi-paginya mati. Aneh nak? Aneh nak? Masa itu ndak aneh? Tadi malamnya minum kopi, pagi kini mati, wajar. Kan minum kopi tadi malam, mati pagi kini, wajar. Yang aneh, mati tadi malam, minum kopi kini. Itu baru aneh. Apa tuh yang aneh? Tadi malam mati, kini minum kopi. Betul apa betul? Tidak ada yang aneh. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sadonyo mati. Maka sebelum kedatangan maut kepada awak, wan tandur nafsun maqaddamat lihat. Mari kita perhatikan diri awak. Ananlah kita pabuai untuk hari esok akhirat. Apakah kita sudah tidak tinggal salat? Apakah kita sudah hobi baca Quran? Apakah kita sudah rajin berzikir? Apakah kita sudah hobi bersedekah? Kalau le ada sampai perkara tu, sembahyang awak rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, zikir rajin, amalan cukup, mulai besok boleh mati. Boleh. Mulai besok boleh Tapi kalau sembahyang masih tinggal, zikir pemalih, baca Quran ni tak mau, sedekah 5,000 taluk, mambanamo, jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Mambanamo, jangan mati dulu. Bako buya membana, pikirlah dia awak, sado kurang, sembahyang kurang, zikir kurang,
baca Quran kurang, sedekah masih kurang, kamati lo awak. Kalau sempat yo mati, terserah, ambo ndak bertanggung jawab. Terserah. Allah mau kecian jangan mati, awak mati jo. Ha, mati jo. Allah mau kecian jangan mati keciamu. Tapi awak mati jo, berarti nekat. Mbah kau nekat. Semayang masih tinggal, zikir masih malih, sedekah alun hobi, dengan pengajian ndak pula ado. Mati lo, berarti nekat. Modal nekat mati ndak aman. Tapi matilah modal siap. Ndak usah ke akhirat, ke Jakarta saja coba pai modal nekat. Bisa sampai Danau Singkara. Kenapa? Alamat tak jaleh. Naik oto tak tahu. Pitih nak lo ado, baputa-puta di pinggir Danau Singkara. Bilo lo kan apa tu nah, orang mati harus modal siap. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Perhatikan diri awak, yang Allah awak pabuai untuk hari esok akhirat. Allah ada zikir engkau kepada Allah. Zikir usai salat, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin. Siapa saja yang setiap selesai salat bertasbih, tasbihnya subhanallah, 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 subhanallah. Barat tasbih yang nyo baca salasan wa salasina, 3 dan 30, artinya 33. Wa hamidallah, kemudian nyo bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barat tahmidnya baca salasan wa salasina, 33. Wa kabbarallah, bertakbir kepada Allah. Barat takbirnya salasan wa salasina, sebanyak 33. Orang yang hobi bertasbih, bertahmid, bertakbir usai salat, Allah menjamin. Jaminan Allah kata Rasul, ghufirat qatayahu walau kanat mislat dabaril bahri. Niscaya Allah ampunkan dosa-dosa mereka walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Makanya ibu, ina ada awak yang suci dari dosa dah. Makin panjang umui makin gadang dosa. Jangan bangga jo umui panjang. Kok kadang di malah pomota aden yo selabihnya lah selesai. Di bawah den lah punah sadonyo. Ado yang selokal sekolah dulu awut. Ado adik-adik beradik punah. Di kampung ku anak do nan sepanjang umui den yo ambo sorang le. Kolah nan tatuo kini. Ndak do selabih tinggal. Akamo talonyo kagadang ndak ko ada sebenarnya. Otanyo gadang, umui panjang, semayang malih, ke surau malih, le taluk ke surau, paling taluk setengah jam, lewat, samina, wa makuna. Apa nak kita bangga umui panjang? Khairun nas kata Nabi, sebaik-baik manusia, orang yang umui panjang, tapi amalnya banyak. Wasyarun nas, sejahat-jahat manusia, jelek-jelek manusia, umui panjang tapi peranginya buruk. Ini yang terjadi hari ini. Tembung ini hari terjadi hari ini. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batuknya. Waktu muda puas-puasin, alah tua tinggal bongkoknya. Kamanga awak lei, telingolah nak bara pandangah. Makan mak, patang den ke pasar. Makan kecewa, patang ke pasar kecil. Lalu lema, kola jam 10. Dia patang, dia kesinan petang tu aja. Untuk telingo segadang telingo gajah pakak. Untuk mato bule segadang telu ayam kampung, tapi surau tak tampak. Yang jaleh organ tunggal, organ tunggil, organ tunggul. Danau Ateh, Danau Bawah, Danau Singkara, Bukit Lampu Padang, jaleh dia awak. Hapa tiba makrifah pengena. Kesinan kelok, kesinan bengkok, kesinan putar. Jaleh, tapi jalan ke surau indah ada nampak kelok dia luruh. Lah, gambar aku. Li aman ko. Aman tak? Jam 1. Ambo lanjutkan.
panjang. Kalau Isra Mi'raj kunya banyak kilo. Awak tujuannya kan mau'izah. Maksud dari Isra itu apa yang naik ke Tuhan, apa yang turun ke bawah? Hati. Bagaimana hati hidup akan Allah jo zikir. Zikirnya, zikir ingat hati akan Allah. Tawajuh madu hati akan Allah. Musyahadah memandang hati akan Allah. Muqarabah mendekatkan hati akan Allah. Cara mendekatnya Allah gambarkan dalam surah Al-Maidah ayat 35. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang bisa mendekatkan dirimu dengan Allah. Jalan yang bisa mendekatkan awak je Tuhan. Banyak jalan yang Allah gambarkan hari ini. Ke surga bisa dekat ke Tuhan. Dengan ceramah bisa dekat ke Tuhan. Berzikir bisa dekat ke Tuhan. Bersedekah bisa dekat ke Tuhan. Bersalawat bisa dekat ke Tuhan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Silahkan kau kerjakan kata Allah sebagai modal untuk hari esok akhirat. Pitih dan balipek-lipek tinggal. Oto yang mengkilek-kilek tinggal. Rumah yang bertingkek-tingkek tinggal. Bini ampe kamek-kamek. Lay satu jawab masuk kubur. Enggak. Walaupun dulu ibu jo kami laki-laki adalah berjanji setia hidup di bawah tonggak lampu. Setia hidup semati kau pacik-pacik tangan di bawah tonggak lampu. Berjanji bana awak dah apa yang awak yang berjanji kau dah jangan pernah meninggal nambo dadi adi yang awak hidup semati iyo ado semua dimakan indak semua dianuan iyo yang walaupun kami berjanji awak hidup semati paling janji waktu baru menikah saja honeymoon kama saja berdua ke pasar berdua ke undangan berdua kama berdua pacik tangan pulo seolah-olah dunia kau milik kita berdua. Dek kada baru menikah sengenek bini terpeleset cameh laki bukan main hati-hati yang sengenek lah bini terpeleset lah tayobah taindak cameh laki hati-hati yang apa takah tu kami ala berbunga-bunga hati awak tu seolah-olah kami sayang bana ke awak padahal tidak. Makanya ibu jangan ketipu sama laki-laki, jangan percaya jo laki-laki. Sadonya laki-laki tu buaya kecuali saya. Supaya ndak takkan tua. Jadi kalau lurus takah kereta api yang mau yakin aku mau cari larawan sadojo. Larawan. Adona lah sanjo, adona lah kamagrib. Kalau sempat lurus out. Jadi kalau le galak-galak kan malaikat berfikir-fikirnya kan hello tu. Oi. Ambo lanjutan pengajian. Serius leh. Tak boleh galak-galak lagi. Kau serius supaya capek sudah. Dan setelah terjadi perdebatan tadi, di perdebatan baru kau Allah 2 jam. Setelah terjadi perdebatan kalah langit, kemudian pendek cerita Muhammad diangkat ke langit. Bagaimana caranya? Allah memanggil 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Idrail. 4 malaikat berhadap dengan Allah. Apa kata Jibril sebagai imam malaikat, raja dari malaikat? Ya Allah ya Rabb, kenapa kau himpun kami hari ini? Apakah doya kalian cuyan? Langit nan gadang tinggi dibawa lari ke laut, ditimbun laut biar data. Langit diuntuhan ke bawah, bumi dibalian. Tidak, kata Allah. Lantas kenapa ya Rabb? Kata Jibril, hari ini telah terjadi perdebatan besar antara langit dan bumi. Kalah langit karena Muhammad tinggal di bawah. Jadi bagaimana ya Allah? Angkat dia ke langit. Dengan kau jemput seekor burak dari 40.000 ekor burak, diambil 1 ekor burak yang sedang sendirian termenung, lagi ngelamun, lagi berduka dan lagi patah hati.
Orang kalau patah hati kan tak suka bersama-sama, betul? Orang kalau sedang patah hati kan tak suka gembira-gembira, benar. Kalaulah patah hati tak sesuai bantu leh, biasa ancak buruk, biasa nak berselemo keluar kasawan leh. Badan sehat kurui leh. Sebab patah hati ko harus dijaga. Jagalah, jagalah hati. Kalau hati kau barasi aman, di masa saja bahasa saja aman. Tapi kalau hati kau lah kanai, rusak. Lalu Jibril datang ke surga, dicari seekor burak tamanu, bantu nak selesai. Singkat cerita, bertanyalah Jibril kepada burak, burak, ya Jibril, kenapa sampean begini? Apa yang membuat sampean kurus? Badan dak terurus, selemolah keluar lo, ciri matolah gadang-gadang lo, buruk sampean lah kuah. Wahai Jibril, malu ambo ka mengecek jengko. Kenapa malu? Sabana yang membuat ambo tak aku ada sebab tu Jibril. Apa sebabnya? Rasa nak pantas membaca. Pantas sajalah kecian ambo rahasian, kata Jibril. Begini Jibril, sabananya malu ambo sabui. Apa tu sabui silah? Nan kata orang Minang gua, sabui silah. Nah, begini Jibril, ambo kolah jatuh cinta. Kata Jibril, waang burak sejenis binatang, pandai loang jatuh cinta. Biasa yang pandai jatuh cinta ko manusia, ndak pandang bulu gae, tua muda beranak, ndak beranak dah tentu. Yang penting itu karajo manusia. Tapi ambo cinta bana ke seorang manusia Jibril. Manusia lo yang kau cintaan, sementara kamu sejenis binatang. Iyo Jibril, siapa yang kau cintai itu? Allah, ribuan tahun yang lampau ambo lah jatuh cinta kenyo. Jo siapa tu? Muhammad. Rupanya jangankan manusia, si burak pun jatuh cinta ke Nabi. Apa kata Jibril? Wahai burak, bersiap-siaplah engkau, bakame-kamelah, barasian badan, rancaan walik. Akan kupertemukan sampean dengan orang yang kau cintai. Mandanga Jibril berkata sedemikian, dengan seketika burak langsung rancak kembali. Karena akan dipertemukan je orang yang kita cintai. Tak usah burak, awak sajalah. Setahun tak bersebut je udah. Rindu tak? Mbak Alo nasib burak ribuan tahun tak bersobok. Awak seminggu saja tak bersobok, rasa sebulan. Sebulan tak bersobok, rasa setahun. Setahun tak bersobok, pingsan. Itu awak. Basobok dengan udah undi mandi, bahagia jo tangis-tangisan sambil bapak lu udah. Kenapa? Dikarenakan awak cinta. Singkat cerita, langsung tiba di rumah Umi Ani. Dinayan Muhammad dibawa ke pinggir sumur Zam-Zam. Singkat cerita, dibedah dada Muhammad, jiwa dibedah dengan zikir la ilaha Allah barasih kana kulli syai'in saqalah. Setiap sesuatu ada alat pembersih untuk membersihkan hati zikir kepada Allah. Orang yang banyak zikir kepada Allah hati barasih. Kalau hati barasih tak ada urusan orang urusannya. Tapi kalau hati kumuh cali, urusan orang urusannya, karajo orang karajonyo. Wah, apapun karajo urusan orang menjadi urusannya, sehingga urusannya tak selesai dek gara-gara urusan orang. Kalau lah takatu sama je tukang, rumah orang sudah, rumah orang rancak, rumah orang dibangun, tapi rumahnya cek atau tak selesai doh. Jadi tukang menyudahan barang orang, barangnya tak salah. Jangan awak takah tu barasian diri awak lebih dahulu. Jangan nanti samui di seberang lautan jaleh, gajah di selempuk mata nak kelihatan. Tapi jangan urusan aib orang lain, keburukan orang lain, kekurangan orang lain. Tapi bagaimana dengan keburukan kita, bagaimana dengan kekurangan kita, dan bagaimana dengan aib diri kita. Maka sibuklah dengan kekurangan kita, sehingga awak tidak sempat menyibukkan kekurangan orang lain. Itu alat pembersih hati. Singkat cerita, lah barasih
pendek langsung Nabi naik burak tiba di negeri Taibah. Apa negeri Taibah? Negeri Madinah. Nabi kata Jibril, "Hai Muhammad, turun salat 2 rakaat." Muhammad turun dan salat 2 rakaat. Lalu Jibril bertanya, "Hai Muhammad, tahukah di mana kau turun?" "Tidak." "Inilah namanya negeri Madinah, di mana tempat kau tinggal, dan nanti kau juga akan dikebumikan di Madinah ini." Dalam sebuah lagu, negeri Madinah ada kubur Nabi, kanan dan kiri sahabat 2, di sebelah kanan Abu Bakari. Itu ada di dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi luas sempurna, dalam masjid ada kubur Nabi, kanan dan kiri sahabat 2. Kalau kita ziarah, berangkat ke Masjid Nabawi, lihat masuk ziarah, kemudian nampak 3 buah lubang. Lubang yang di tengah ditujukan kepada makam Rasulullah. Lubang sebelah kanan dan sebelah kiri ditujukan kepada makam para sahabat Rasulullah. Dan begitu juga ada ganggang para sahabat-sahabat Nabi yang luasnya sangat luar biasa, indahnya sangat luar biasa, dan nikmatnya, tenangnya, nyamannya sangat luar biasa. Maka Muhammad turun salat 2 rakaat. Singkat cerita, sampailah pemberhentian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dikenal dengan Baitul Lahmi. 17 pemandangan Nabi mencalik di sinan. 5 balih jelek, 2 yang rancak. Maksud 7 balih akan terjadi salat 7 balih rakaat. 7 balih rakaat. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 7 balih akan terjadi nanti setelah Isra Mi'raj. Maka kemudian Nabi melihat 7 balih, 2 yang rancak. Yang 2 yang rancak, syek saja mau sampean. Nabi melihat orang yang bercocok tanam, ditanam langsung langsung hidup subur, keluar daun yang segar, keluar bunga yang luar biasa, keluar putih yang bagus, keluar buah yang rancak, dipanen, hidup lagi, dipanen, keluar lagi, dan dipanen tak habis-habis. Itulah gambaran dari ayat dan hadis. Lalu Nabi heran, bertanya kepada Jibril, "Jibril, ini orang macam apa kok menanam begitu panen dah habis-habis? Biasanya setelah panen habis, ditanam balik baru hidup balik. Kau tidak keluar taruh. Apa kata Jibril? "Muhammad, itulah tamsil umatmu yang suka bersadakah. Itulah umatmu yang hobi menyumbangkan semen ke masjid, yang hobi membeli keramik masjid, yang hobi membeli pelapon masjid, yang hobi menyumbang harta ke masjid. Karena sadakah tazidahum fi amwalihim. Sadakah mampu meningkatkan kualitas harta. Sadakah dawaun lil maradi. Sadakah mampu menyembuhkan penyakit. Kau ada penyakit rematik, kau ada penyakit ini, kau ada penyakit itu, ndak sembuh-sembuh di M Jamil Padang, ndak sembuh-sembuh di RC Padang Panjang, ndak sembuh-sembuh di Mukhtar Bukit Tinggi, panek bobek kampung, payi kebuyan, ndak jo sembuh-sembuh, maka obeknya ciek leh. Tazidahum fi amwalihim bisadaqah, dengan mengeluarkan sadakah, langsung keluar pitih niat, "Ya Allah ya Rabb, kau sadakah ke masjid untuk penyembuhan penyakit." Kemudian yang ketiga, sadakah menjadi sitrun minan nar, benteng dari api neraka besok. Kemudian sadakah